Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Syaputra dari kelas PAI 4E, dari Prodi PAI, yaitu Fakultas Tarbiyah. Baiklah, kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari matkul orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam mengajarkan materi, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan, media inovatif apa yang akan digunakan. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu analisis inovasi dalam kurikulum. Jadi, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam yang kedepannya akan menjadi pendidik, saya memahami bahwa kurikulum Deep Learning menuntut peserta didik untuk tidak hanya memahami materi secara konseptual saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Dan dalam konteks pembelajaran PAI dan budi pekerti, pendekatan inovatif seperti project based learning atau PJBL dan problem based learning sangat relevan untuk diterapkan di tingkat SMA, khususnya dalam mengajarkan materi yaitu tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi tahap-tahap yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi saya mulai dengan menyajikan kasus nyata seperti konflik antar umat beragama di Indonesia agar siswa dapat memahami tentang urgensinya. Yang kedua yaitu perumusan masalah dan tujuan proyek. Jadi siswa dirancang untuk dapat merumuskan permasalahan dan menerapkan tujuan proyek. Misalnya seperti menciptakan kampanye toleransi di lingkungan sekolah. Kemudian yaitu yang ketiga, penyusunan rencana dan pembagian tugas. Dalam kelompok, siswa akan merancang kegiatan yang akan dilakukan, seperti membuat video tentang edukasi, membuat pamflet, dan kemudian melaksanakan podcast. Selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Siswa menjalankan proyek mereka sambil terus dibimbing dan dievaluasi secara formatif oleh pendidik. Dan yang selanjutnya yaitu presentasi dan refleksi. Jadi setiap kelompok harus mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas dan dapat menerapkan refleksi atas nilai-nilai yang dipelajari. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Sebagai pendidik, saya akan mengevaluasi berdasarkan rubrik yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan kolaborasi. Kemudian media-media yang akan saya gunakan yaitu yang pertama, video pendek berbasis animasi yang menjelaskan pentingnya toleransi. Yang kedua yaitu platform digital seperti Canva, Padlet, atau yang tujuannya adalah untuk membuat konten kampanye digital. Kemudian menggunakan Google Classroom atau Edmodo sebagai media kolaborasi dan diskusi daring. Dan beberapa pendekatan ini dengan tujuan untuk siswa tidak hanya memahami konsep toleransi, tapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan juga kontekstual. Untuk soal yang kedua yaitu tentang inovasi budi pekerti di era digital. Jadi fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya.
Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, saya akan menjawabnya, yaitu tentang inovasi budi pekerti di era digital. Jadi seperti yang kita tahu, fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif di kalangan remaja merupakan tantangan yang serius yang harus direspon melalui pendidikan budi pekerti yang relevan di era digital. Inovasi pembelajaran budi pekerti ini harus dirancang untuk dapat membekali siswa dengan sikap dan etika digital yang berdasarkan nilai-nilai Islam seperti takwa, ihsan, kemudian ukhuwah, dan juga amanah. Ada beberapa strategi yang saya akan terapkan, yaitu yang pertama, pendidikan literasi digital Islam. Jadi tujuannya adalah untuk mengajarkan konsep akhlakul karimah dalam penggunaan media sosial dan juga pentingnya menjaga izah atau harga diri seperti ukhuwah Islamiyah dalam dunia maya. Kemudian yang kedua itu studi kasus interaktif. Jadi siswa diajak untuk bisa menganalisis contoh kasus cyberbullying, lalu berdiskusi mengenai solusi yang tepat berdasarkan prinsip Islam. Dan yang ketiga yaitu pembuatan konten positif. Jadi siswa ditantang atau disuruh untuk membuat konten positif seperti membuat video dakwah singkat, kutipan ayat atau hadis yang menyejukkan, atau podcast yang bertema Islami. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan media sosial untuk dakwah. Jadi mengintegrasikan tugas pembelajaran nilai kegiatan nyata seperti membuat akun media sosial kelas yang tujuannya adalah untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan serta keagamaan lainnya. Dan yang kelima yaitu refleksi dan penilaian diri. Jadi siswa harus membuat jurnal digital tentang bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai Islam saat menggunakan teknologi digital. Nah, dengan beberapa strategi ini, kemudian saya yakin karakter terhadap siswa dapat dibentuk agar bijak bermedia dan kemudian tidak terjebak dalam perilaku negatif, sekaligus menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai Islam secara positif di kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.